itu. Ya. Jadi coba kita ceknya, sudah siap kita cek. Kalau belum siap, narasumber akan diikuti. Yuk, coba. Tepuk satu. Ayo nggak kompak. Lagi, tepuk satu. Tepuk dua. Ya. Kemudian kalau tepuk tiga, punggungnya benda capek. Ya. Tepuk tiga. Lah, coba sambung lagi. Ibu minta punggungnya apa dulu? Ada lagi. Tepuk satu. Aduh, nggak kompak. Jangan. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, kita balik. Kita balik. Ayo balik. Konsentrasinya. 1, 3, 1. Berarti nggak konsen toh? Padahal itu ininya konsen. Yuk kita balik lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, berarti sudah konsen. Kalau sudah konsen, nanti akan kita berikan kepada narasumber. Tetapi sebelum ke narasumber, nanti akan dapat pengarahan dari Ibu Austin. Kepada Ibu Hesti Sumawati SPD MPD dipersilakan. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dari DP3A, yang saya hormati Bapak-bapak tim kepolisian dari Polres, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 24 Surabaya yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya kelas 7 dan 8 yang terpilih untuk mengikuti sosialisasi Belajar Mengajar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah yang mana kita bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat dan salam, salam tercurah kepada Rasulullah SAW. Baik anak-anakku, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di SMP Negeri 24 Surabaya. Kami sangat tersandung sekali karena kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan sosialisasi dari panjenengan. Dan anak-anakku ya, tolong kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya. Apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber ya, perhatikan betul, dicatat kalau memang itu penting. Apa yang ingin ya benar-benar yang ada di hatimu, yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja, tidak usah malu-malu ya, karena materi ini sangat penting untuk kalian ketahui semuanya. Yang pertama, yang kedua, tugas kalian, kalau sudah mendapatkan materi ini nanti, tolong diimplementasikan atau bisa kalian gunakan untuk diri kalian sendiri, ataupun bisa kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Bisa nggak? Ya. Jadi yang baik itu tolong bisa disampaikan. Yang baik ya itu tolong bisa juga kalian ya sebarkan ke teman-temanmu. Bisa ya? Sehingga kalian di sini kita hadirkan untuk mendengarkan sosialisasi. Bisa dipahami maksudnya? Baik, tidak usah panjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu narasumber dan Bapak narasumber dan anak-anakku semua. Tolong ya diperhatikan, diperhatikan betul, tidak boleh rame. Ini belum kok sudah
ingin sharing, boleh, ini nggak boleh untuk sendiri. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Lesti Kusumawati, SPD MND selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi kepada anak-anakku yang mencintai dan berbanggakan. Tibalah saatnya untuk kita mendengarkan sosialisasi mengenai masyarakat. Kepada Bapak Adi atau Bapak Hairul, kita dipersilakan. Kepada Bapak Hairul, kasih aplaus untuk Bapak Hairul. Bapak Ibu narasumber, mohon izin saya sendirian ke atas karena saya kena pengapuran dalam rangka penyembuhan ibu. Mohon izin Bapak ada deh, mohon izin. Untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat ini? Ya. Jawab yang serempak, yang kompak. Mohon maaf, ini muslim semua. Ada yang enggak? Ya, kita pakai salam yang secara umum ya. Tapi jawab yang semangat ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya 3 kali. Pagi, luar biasa, lanjut tepuk tangan. Oke? Biar semangat pagi ini bisa menerima apa yang kita disampaikan. Ya. Selamat pagi. Ya, apakah untuk kita semua? Pertama-tama kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita untuk bisa berkumpul di sini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta para guru dan staf dari SMP Negeri Bapak. Juga kepada adik semua yang ditunjuk atau yang mewakili dari rekan-rekan semuanya yang tidak bisa hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa-apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat buat adik dalam menjalani kehidupan ke depannya nanti. Pertama-tama kami perkenalkan diri dulu, kita kenal maka tak sayang. Kami dari Satbinmas Polrestabes Surabaya. Jadi di kepolisian itu ada beberapa kesatuan atau fungsi. Salah satunya adalah Satbinmas. Satbinmas ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu dengan adik-adik semuanya yang termasuk. Jadi kita memberikan pembinaan, memberikan penyuluhan, itu tugasnya dari Satbinmas. Nanti di Satreskrim juga ada, itu yang khusus untuk menangani tindak kriminal. Ya jangan sampai adik-adik itu semua ini terlibat kriminal, nanti hubungannya sama Satreskrim. Kalau hubungan dengan Satbinmas masih enak, kita kasih pembinaan, penyuluhan. Ya. Jadi nama kami Aibtu Khairul ya, sesuai pangkatan Aibtu. Nah, ini nama kami Khairul yang ditemani oleh Pak Adi Brika. Ya, kami tadi kesini berjalan juga agak bingung, kan belum pernah kesini. Jadi yang seharusnya kita mulai jam 10 mungkin agak molor. Jadi nanti saya tidak lama-lama karena nanti ada kegiatan lagi. Jadi saya berbagi dengan Bu Iji. Mohon izin Bu, kami mendahului. Jadi tema yang akan kami sampaikan tentang kenakalan remaja yang saat ini lagi booming dan lagi ngetren di media sosial. Ada yang tahu klasifikasi kenakalan remaja itu apa? Ada yang tahu? Bisa angkat pengertian dari kenakalan remaja? Ada? Nah ini kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja. Dan ini termasuk remaja atau dewasa? Remaja.
Jadi kenakalan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja baik menyimpang atau melanggar terhadap peraturan hukum maupun norma sosial yang berlaku di lingkungannya maupun masyarakat. Jadi berlaku di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Itu kalau adik-adik menyimpang melakukan hal-hal yang di luar norma sosial, norma susila, itu sudah masuk kategori kenakalan remaja. Jadi kami sempat tadi tanya-tanya dengan ibu kepala sekolah, apa yang sering terjadi di sini yang dilakukan oleh adik-adik yang termasuk kategori kenakalan remaja, yaitu seperti itu sama dengan bullying, nggak boleh. Bercanda boleh, tapi harus tahu batasnya. Nggak apa-apa namanya bercanda, tapi jangan kelewatan sampai membuat temannya itu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman akhirnya mau berangkat ke sekolah itu takut, terus males, karena nanti di sekolah aku nanti diolok lagi, aku nanti dibojol lagi, aku nanti dibully, akhirnya menghambat prestasi belajarnya. Jadi adik-adik di sini kami tekankan untuk seyogyanya sesama teman itu harus tercipta saling rukun, saling membantu. Bercanda boleh, jangan sampai melewati batas. Soalnya nanti kalau ada yang nggak terima, misalnya sampai ngomong ke orang tuanya, itu nanti permasalahannya jadi panjang. Ya, kasihan. Nanti kalau ada yang terima, ada yang lapor polisi dan sebagainya, ya, akhirnya menghambat adik-adik untuk belajar di SMP ini. Terus orang tuanya bingung ngurusi ini nggak kerja, nanti ngurusi permasalahannya seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Makanya adik-adik harus pandai-pandai mencikapi apa yang terjadi di sekolah. Ada yang dituakan di sini kalau ketua kelas ada. Yang ketua kelas bisa katakan ada lagi cuma satu kok. Nah, yang ketua kelas ini yang dituakan. Jadi kalau terjadi apa-apa, Mas ketua kelas ini tahu, langsung ditindaklanjuti. Jangan seperti itu, ini sama-sama teman kita harus, karena hanya yang dituakan ya, nanti disampaikan kepada ketua kelas yang lain juga. Jadi harus bisa menengahi sampai terjadi permasalahan. Tapi kalau memang tidak bisa, langsung lapor kepada guru kesiswaan. Kalau memang tidak bisa ditangani itu, ini tadi seperti ini, biar nanti diambil tindakan lebih lanjut, biar nggak berlarut-larut. Kalau nggak segera ditangani, seperti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah laporan seperti itu, akhirnya lapor ke orang tuanya nggak terima, ke sekolah, akhirnya sekolah harusnya ngurusi murni masalah proses belajar mengajar, jadinya ngurusi permasalahan kenakalan adik-adik. Jangan sampai terjadi, ya. Harus diciptakan rasa persaudaraan, ya. Di sini ya saudara-saudara kita semua ini, ya. Jangan sampai nanti misalnya ya, salah satu dari adik ini dolo, siapa yang sering dibully di ini? Siapa yang sering dibully? Nah, ini jangan meremehkan. Jadi kita tidak tahu takdir kedepannya seperti apa, ya. Sekarang misalnya siapa namanya? Mas Faris, ya, Mas Faris. Jadi Mas Faris ini misalnya saat ini lagi dibully, sering diolok sama temannya. Kita tidak tahu besok Mas Faris jadi apa, ya. Bisa tahu jadi jenderal, jadi pengusaha, jadi menteri, tidak ada yang tahu. Pak Jokowi juga seperti itu, jadi tukang kayu, mebel, nggak tahu jadi presiden. Nah, kalau seperti itu, kalau Mas Faris besok itu yang saya membuli aku, nggak apa-apa, itu nanti dia. Misalnya Mas Faris sukses, Mas Faris itu sukses, ada temannya yang dia ingat, temannya dulu sering memberikan bantu sampai. Makanya kita ciptakan rasa persaudaraan, kerukunan, biar nanti itu kalau ada semua sukses itu bisa saling membantu. Itu dulu temanku baik, sering bantu aku, pasti diajar. Ingat itu pasti.
guru pasti kan juga harus nggak ada baru gitu. Jadi adik-adik nggak boleh saling membuli, dijauhi ya. Itu nanti dampaknya itu sangat fatal sekali. Kalau dia tidak mampu menerima bulian tersebut, biasanya tadi prestasinya menurun, malas masuk sekolah, terus sedih terus, nangis terus, dan kalau fatalnya itu bisa sampai bunuh diri. Ya, jangan sampai itu terjadi di lingkungan SMP Negeri Bapak tercinta ya. Kalau sudah sampai bunuh diri, akhirnya dia kayak dia sekolah, ya, ini dulu sekolah mana, apa kejadiannya seperti apa, dulu yang sering lolos siapa, ditanya. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau bullying itu bisa, misalnya anaknya ini menter, tahan bullying, itu nanti jadi jadi motivasi tersendiri. Misalnya jualan, wah itu gedung kayak gajah. Itu akhirnya bisa menjadi motivasi itu bagi yang bisa menerima, bagi yang kuat untuk menahan bullying. Dia jadi motivasi, ya akhirnya ikut olahraga, fitness dan sebagainya, akhirnya bisa memperbaiki kekurangan itu tadi. Itu salah satunya. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini untuk kenakalan yang sering terjadi, tidak masuk sekolah tanpa izin. Ada yang pernah tidak masuk sekolah tanpa izin? Ada? Anak-anak? Gak ada? Tidak izin? Kemana biasanya? Loh, enggak masuk, naik maju sini, Mas Kepala Sekolah, Ketua Kelas. Tidak apa-apa. Oh, nggak usah malu sampai dipilih sama. Ayo maju. Tidak apa-apa. Ketua Kelas ini sebagai contoh, ya. Nggak apa-apa. Wajar kalau nakal-nakal seperti itu wajar. Ya, ini kan masih dalam kenakalan yang wajar. Saya dulu juga pernah. Jadi berangkat dari rumah ya berangkat, tapi ya itu memang kenakalan yang wajar. Ya, kalau nggak seperti itu nanti nggak keren. Kemana waktu itu? Sakit. Oh sakit. Kalau tak pikir berangkat sekolah terus nggak jadi masuk sekolah, sakit. Oh ya udah sekali itu ya. Jadi ketua kelas apa kelas berapa? 8 kelas 2 mungkin. Kelas 2 ya. Jadi panutan. Jadi ini yang di kelas sampai apa? Ada, ikut. Oh yang cewek. Jadi ini sebagai panutan, sudah ditunjuk sebagai ketua kelas ini kan berarti punya kelebihan yang dipandang sama teman-temannya itu. Wah ini bisa memimpin rekan-rekannya, teman-temannya. Ya, jangan sampai terjadi bullying di kelasnya. Ya kalau menjumpai seperti itu segera ditengani. Terus nggak usah seperti itu. Kita ini saudara. Jangan sampai itu saling mengolok-olok atau saling melukai jika terjadi pertengkaran. Jangan sampai terjadi. Ya, harus segera ditangani. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk ketua kelasnya. Terus yang kedua melawan guru. Ada di sini yang melawan guru. Ada. Ya jangan sampai ya. Guru ini sama dengan orang tua kita. Orang tua kita di sekolah. Jadi selama proses belajar mengajar ini ya orang tua kita ya bapak dan ibu di sini. Jangan sampai berani sama guru pahlawan ya. Guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Harus kita hormati, kita hargai selain orang tua kita sendiri. Saya itu pada waktu dulu menerangkan berkelahi dengan teman sekolah. Ada yang tukang berkelahi di sini? Ada. Kalau punya kelebihan atau tukang berkelahi itu disalurkan kepada hal yang positif, ya. Kayak ikut ini perguruan silat ada di sini. Yang ikut perguruan silat biasa tidak apa. Jadi pemerintah dalam hal ini IPSI itu sudah memberikan wadah untuk adik-adik yang mempunyai keterampilan dalam hal bela
riwari motor ini gerombolan ya. Akhirnya bukan seorang kesatria kalau seperti itu. Akhirnya kayak gangster, dudukan, keroyokan. Jangan. Kalau punya kelebihan seperti itu silakan. Kalau sudah kan Pak Aceh sudah ada wadah MC, nanti kan banyak program-program. Silakan diikuti, nanti itunya jalur prestasinya itu untuk dilombakan atau ditampilkan. Dan kemarin Polrestabes dalam hal penanganan perguruan silat yang sering membuat gaduh atau sering membuat ulah itu kan hanya oknum-oknum. Ya dari mereka yang grobol-grobol yang hanya kayak itu diamankan di Polrestabes jumlah berapa tadi? 139 kalau nggak salah. Nah ini kita juga selalu ada latihan juga di Polrestabes juga mengadakan latihan di jadwal setiap harinya itu seluruh perguruan silat di Surabaya itu dijadwal di Polrestabes setiap harinya. Baik, yang diamankan mengamankan sejumlah anggota perguruan silat yang akan melaksanakan tawuran atau perguruan silat. Sampai ini rata-rata semua pelajar semua. Kita data sekolah mana, kita datangi rumahnya, ya untuk memberikan efek jerah, dipanggil perangkat kampungnya, orang tuanya, babin Kaptimmasnya. Ini dijemput nih, dan tidak kita bisa buat pernyataan orang tua, babin Kaptimmas, Pak RT RW-nya dari sini, biar nantinya itu ikut mengawasi pada saat hati-hati di luar sekolah. Tujuannya seperti itu. Dipanggil supaya duduk-duduk ini orang tuanya. Ya, kalau sudah seperti ini kan malu ya, malu di kampung belum apa. Kita kan datang ke masing-masing rumah ya, kita datangi, kita lakukan pembinaan, kita lakukan himbauan, kita panggil seperti itu. Akhirnya tetangga-tetangga yang kamu jadi malu. Itu ada polisi di sini kepada apa malu termasuk dalam tidak pidana. Akhirnya yang malu siapa? Orang tua. Ya, kasihan orang tua ini kan sudah bangkit tulang, dia mencarikan kita rezeki, mencarikan kita makan. Jangan sampai dilukai perasaan orang tua kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Bergaul boleh, tapi harus mengerti ini yang bisa cocok dijadikan teman, mana yang baik, yang tidak harus bisa dipilah-pilah. Gak apa-apa bergaul sama semua orang, gak masalah. Yang penting ada yang bisa memilah. Kalau sudah ada tanda-tanda mau diajak yang gak baik, contohnya diajak rokok. Ada yang merokok sih? Ada. Ya jangan kalau sudah ada ya jangan sampai diteruskan lagi. Ya, kalau seperti itu. Nanti orang tua itu kasihan sekali kalau ada lihat orang tua kita yang menjaga kita rezeki. Jangan sampai mengurusi hal-hal yang tidak sepenuhnya, akhirnya meninggalkan kerjaan mereka hanya untuk mengurusi perbuatan yang ada dilakukan. Ada yang ingin jadi polisi, tentara, polisi, ada, ya dijaga kesehatannya ya. Mulai dari sekarang ini cita-cita harus dibilangin. Kalau tidak kita apalagi dalam hal ingin jadi aparatur negara keamanan seperti ini harus mulai dari awal visinya dijaga, termasuk rokok tidak diterima meskipun ada yang tidak rokok, tapi di samping rokok itu juga berbahaya, apalagi keluar dari mulutnya yang rokok aktif, yang pasti juga bahaya. Jadi harus dijaga kesehatan mulai dari sekarang. Terus nggak usah begadang yang nggak perlu. Akhirnya menghambat pertumbuhan hati. Ya, kita sering memberikan himbauan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Polrestabes. Jadi adik-adik sebenarnya kalau malam itu sudah di bawah jam 10 itu sudah harus ada di rumah. Ya, jangan sampai masih nongkrong-nongkrong di warkop.
di pinggir jalan yang nggak jelas. Kan masuknya pagi terus ini, ya masuk sekolah pagi ya biar nggak telat sekolahnya. Soalnya Pak Polisi tiap malam melaksanakan patroli. Ada pagi ya, kemudian kita melaksanakan patroli. Nah ini untuk menyeliping bagi remaja-remaja, pemuda-pemuda yang masih nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong itu kalau malam itu pengaruhnya jelek, pasti ingin berbuat hal yang negatif. Entah itu nanti bawa minum-minuman keras, cungkring dan sebagainya. Benar ada yang mau pertama, tapi kalau sama teman dipaksa, ayo mau apa lagi? Itu makanya usahakan sebelum jam 10 itu sudah harus ada di rumah, jangan berkeliaran di jalan-jalan. Karena Pak Polisi nanti sudah ada pada dulu di bawah semua, nanti dipanggil orang tuanya untuk menghadap di kantor polisi. Ya, baik. Kita tiap hari, jadi banyak laporan dari masyarakat itu kepada kepolisian karena yang sebelum puasa kemarin itu yang lagi heboh itu ya masalah bikin konten itu ya, konten bawa celurit, bawa senjata tajam, ya itu ada undang-undangnya, tidak itu panjang-panjang sekali. Ini bikin konten, akhirnya ketemu dengan gerombolan yang lain, jadi pemicu ada yang provokator, wah serah, itu bahaya. Karena dia kan masih labil ya jiwanya, jadi masih ikut-ikutannya itu masih tinggi, jadi belum punya prinsip, jadi gampang dipengaruhi. Jadi ada harus bisa memilah yang bisa dijadikan teman, yang tidak, yang harus dijauhi, harus bisa dipilih. Kalau sudah berhubungan atau bersinggungan dengan permasalahan hukum, itu nanti akan susah. Masa depan adik-adik bisa apa? Bisa tidak? Nah, ini yang diamankan, yang ditutupi matanya. Ada yang bikin konten itu di undang-undangnya, undang-undang darurat tadi, pasal 2 undang-undang darurat. Nah ini ya, pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat 14 tahun 1951. Ini tentang membawa senjata tajam di jalan. Ini ancaman hukumannya sedikit-sedikitnya 10 tahun. Itu pun hanya konten. Jadi konten kalau disebarluaskan di media sosial akhirnya kan menimbulkan keresahan. Ya, warga menjadi resah dengan adanya ini, seakan-akan kota Surabaya ini sudah tidak aman, sudah rawan sampai bebas seperti itu membawa senjata tajam. Itu konten, akhirnya disebarluaskan karena pasalnya berlipat-lipat. Ya, pasal membawa senjata tajam, juga pasal IT, ya, nah, akhirnya meresahkan warga yang melihat konten tersebut. Nah ini yang seperti yang kejadian di Jalan Tujuan kemarin, jadi sudah melakukan pengeroyokan, terus mengambil barangnya yang dikeroyok, akhirnya pasalnya double, pasal pengeroyokan atau penganiayaan, juga pasal pencurian karena mengambil tasnya. Nah ini Pak Kasateskrim, ini Kepala Satuan Reserse Kriminal yang membidangi masalah tindak kriminal yang ada di Kota Surabaya. Nah, tidak ada kata damai untuk melakukan kekerasan, gangster dan pesilat. Sudah tidak ada toleransi lagi karena sudah sangat meresahkan. Kemarin langsung dibawa ke Polda Jawa Timur, ditahan di sana anak-anak itu. Meskipun dibawa umur karena sudah sangat meresahkan. Yang seharusnya anak dibawa umur itu tidak bisa dijerat oleh undang-undang atau pasal yang bisa ditahan karena sudah sangat meresahkan. Akhirnya pimpinan punya kebijakan seperti itu, tidak ada kata
kata damai, semua dilanjutkan proses hukumnya biar efek jerah. Nah kalau sudah seperti itu adik-adik nggak bisa sekolah, ya nggak bisa ketemu orang tua, nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, ya nggak bisa beraktivitas seperti biasa bermain yang seharusnya ada dilakukan. Tapi kalau sudah berurusan dengan hukum itu sudah tidak ada toleransi. Harus dipikir sebelum berbuat, harus dipikir matang-matang. Oh ya, aku yang melakukan ini nanti apa ya akibatnya? Ya, terus kayak mencelakai teman seperti yang sering dilaporkan di sini, yaitu yang bawa sepeda ondel siapa ya? Paling banyak bawa sepeda ondel ada? Sepeda ondel ada ya? Naik sepeda ondel bawa ke sekolah? Ada, ya apa? Nah, ya, dari laporan yang ada di kami itu sering, yaitu istilahnya kerennya disabotase, entah itu bautnya, topornya dilepas, akhirnya pada saat dipakai temannya itu jatuh, itu nggak boleh, bahaya. Ya, kalau ada seperti itu, ibu guru, ibu kepala sekolah langsung laporan kepada kami, nanti akan kita tidak lanjuti. Nanti kita telusuri siapa yang berbuat itu. Ya, kalau sampai ketahuan nanti langsung kita bawa ke kantor polisi untuk kita keterangan, karena itu mencelakai. Ya, mencelakai seseorang. Kalau sampai jatuh, luka, cacat, patah tulang, ya kasihan. Ya kasihan pada teman kalian, itu kasihan orang tuanya, membiayai dan sebagainya, juga kasihan kepada pelakunya. Orang tuanya nanti nggak mungkin ada yang lepas dari orang tua. Orang tua itu pasti akan selama di bawah pengawasan atau orang tua, tanggung jawab orang tua itu pasti ada akan melibatkan orang tua. Jadi masih butuh orang tua. Jangan sampai menyusahkan orang tua. Bagus semangat, ya. Ya jangan sampai kalau saya dengar nanti di SMP Negeri 24 ini terjadi hal yang barusan saya sampaikan, nanti akan kami tidak lanjut, itu sangat mencelakai, tidak boleh, ya. Bercanda boleh, tapi harus tahu batas-batasnya. Siapa yang pernah jadi korban sepedanya jatuh? Ada. Nah itu. Nanti kalau sudah tahu, kami telusuri, ada jadi penyebabnya, nanti ada sanksinya, ya. Kasihan, ini juga saudara kita. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita jalin kerukunan, ya, sesama teman. Ini saudara semuanya, saudara di sekolah. Gak tahu siapa nanti pas-pasnya sampai celaka itu nanti jadi orang sukses. Kalau jadi orang sukses terus yang ganggu gak sukses kan bisa dibantu kan? Oh ya itu dulu. Kalau tahu sering ganggu ya kita gak dibantu. Nah itu biasanya ya. Bullying. Ya jangan sampai terjadi ya. Adik-adik semuanya sanggup ya. Ya janji ya. Gak ada terulang lagi hal yang tak sebutkan tadi yang mencelakai temannya, olok-olok sampai berkelahi. Sanggup nggak ya? Ya, yang cewek juga sanggup ya? Nggak boleh olok-olok terus nyebut-nyebut nama orang tua, ya nggak boleh seperti itu. Ya, nanti jadi setiap orang tua kayak ikut gitu. Terus bercanda aja sewajarnya usia-usia ada semuanya. Ya. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia tidak bisa menahan atau meregulasi akhirnya bunuh diri tadi ya. Yang videonya ya mungkin tidak dulu video pendek bisa jadi masukan buat adik-adik yang keluar. Suara.
mungkin bullying ya, atau bullying. Secara semuanya pada mulus, bening dan body bos, sedangkan gue, udahlah, malah bikin sakit hati. Seperti biasanya, hari-hari gue emang sangat menyebalkan. Disimak, nanti tak tanya. Kan di sekolah. Langsung menceritakan. Kalau nggak ada jalan nanti saja sebenarnya. Ini aja, ujung-ujungnya nggak punya teman. Padahal gue udah berusaha membaur, tapi ujung-ujungnya gue malah dibully. Pengen jauhin karena cuma gendut. Asli, sedih. Pernah waktu SD, gue pengen banget ikut lomba lari antar sekolah sekecamatan. Akhirnya gue berani sadar ikut seleksi dulu di sekolah. Mau diejek. Woi, lu kan gendut, emang bisa lari? Semua temen gue pada ketawa tanpa dosa. Seketika saat itu juga gue nangis. Dan yang nyebelinnya, wali kelas gue malah memperburuk keadaan. Mungkin niatnya sih baik, tapi bikin insecure. Guru gue ngomong gini, nah William gak usah sedih, kan lomba lari itu butuh tenaga yang banyak. Ibu kasihan sama kamu kalau nanti pas lagi kecapean. Kan anak ibu nafasnya pendek. Jir, dan hal itu ternyanyi-nyanyi di kepala gue sampai sekarang. Bukan mau gue juga buat menurut Fluffy, Jiggly, Puff kayak gini. Gue itu masa SMA, masa yang paling gue benci. Rasanya pengen buru-buru lulus aja. Awalnya gue kira masa ini bakal berjalan mulus dan lancar-lancar aja, karena udah pada gede. Ya minimal gak kayak anak SD SMP lah. Ternyata itu salah. Biar jelas, gue ceritain sedikit deh awal bullying terhadap gue. Jadi, waktu hari pertama sekolah, jujur gue excited banget. Sampai akhirnya gue udah maju satu-satu perkenalan di kelas. Semuanya tenang, canggung, bahkan gak ada yang dianggap. Tapi pas gue udah maju, gue kasih diri kesana kaki meja. Terus itu udah nabrak meja. Sumpah, malu banget. Terus orang yang meja yang gue tabrak ngelucuk gini. Jir, disuruh badan. Terus lagi-lagi gue diketawain sekelas. Dari situ semua gue bermula bisa SMA. Gue dituduh badak lah, ikut betina lah, bahkan menyakitin. Ada cowok yang badannya gede kayak gue, sok-sokan ngatain gue juga. Dan nanti gue kayak ngaca, gue ngaca. Bahkan tiap belajar kelompok gue selalu jadi orang sisaan yang gak diterima di mana-mana. Alasannya sih simple, katanya gue makan tempat lah, bakal ngabisin makanan lah, dan lain-lain. Padahal gak gitu juga kali. Kadang gue berdoa sama Tuhan, kenapa gue harus begini? Terus apa salahnya sih jadi cowok gendut? Saking kesel di gue secara verbal, gue pernah nyoba ngomong dengan membentak orang yang ngecek gue. Mereka mau baru-baru badan gue sampai jatuh tanah. Jahat, semuanya jahat. Pasti kalian bingung, kenapa hal sejahat ini gak kecil juga sama pihak sekolah. Simple, gue bakal berurusan sama orang dan mereka. Capek, FYI, alasan gue bisa suka di luar tekanannya adalah waktu gue. Mereka selalu dukung dan gak pernah capek dengan berusaha gue. Tapi perihal diri, gue lebih milih diem. Karena malu, udah SMA tapi masih suka ngadu. Dan nyatanya, gue masih kuat tahan banting sampai kelas 3 ini. Meskipun atau biar aku. Oh iya, meskipun di kelas gue banyak yang bully, ada satu orang yang sama sekali gak punya ikut-ikutan bully. Entah karena dia baik dan maksudnya hati atau main aman. Dan orang tersebut adalah Dharma. Jujur, dia gue ngefans sama dia. Dia tuh ganteng, pinter, benar bacot ke bocah-bocah gue. Tapi bisa famous antar sekolah. Semua cewek juga selalu berusaha caper sama dia. Andai lebih cantik kayak mereka, mungkin gue juga akan caper sama Dharma. Masalahnya, gue tuh sadar diri kalau gue itu jauh dari kata sempurna. Ntar yang ada kalau gue caper malah gue oleh. Cukup gue mengagumi dan mencintai Dharma dalam diam. Singkat cerita, gue lagi istirahat di kantin. Lagi-lagi gue sendirian. Terus tiba-tiba Dharma datang sambil bawa mangkok bakso. Will, gue boleh duduk di sini gak? Soalnya gue gak boleh makan. Sambil depan, gue yain aja. Kapan lagi sedekat ini sama cowok yang gue taksir? Pula. Terus tiba-tiba dia manggil nama gue. Will,
Will, Dharma. Tapi gue masih mau terpesona sama Dharma. Sampai dia bilang gue, Will, nanti pulang sekolah bareng yuk. Boleh. Ini gak salah bener nih gue. Coba untuk famous di SMA gue ngajakin bareng-bareng. Nanti tunggu gue di parkiran ya. Jantung gue makin gede. Gue pun mengiyakan dengan penuh malu. Dia pun berbunyi dan kita balik ke kelas. Mulai dari situ, pikiran gue jadi kacau dan gak fokus. Kalau dulu deh. Jam 1:30 siang, dimana pelajaran sekolah telah usai, dengan rasa campur aduk gue mantap-mantap parkiran motor. Sengaja gue bilang ke sana, soalnya Dharma udah nunggu. Di parkiran, gue lihat banyak cewek-cewek pulang bareng. Mereka semua ngalahin. Gue jadi ngebayangin bareng-bareng Dharma. Tapi, kenyataannya 5 menit, 10 menit, Dharma gak datang juga. Gue masih sabar dan berpikir positif. Mungkin dia lagi pikir. Tapi setengah jam dia gak datang juga sampai bete. Akhirnya gue nekat nyari Dharma ke kelas. Dan kelasnya kosong. What? Terus dia kemana dong? Ini gue gak lagi bercandain kan? Karena gue masih yakin Dharma gak bohong, gue balik lagi ke parkiran. Siapa tahu tadi kita sama-sama nyari. Pas sampai parkiran gak ada Dharma. Asli, air mata gue udah di ujung banget. Terus ada yang nembak gue dari belakang. Pas gue nengok, Dharma. Bukan mbak, saya Pak Riono, bukan Dharma. Jir, malu. Ternyata merasa pergi sama gue. Terus dia ngasih secara kertas yang lusuh. Pas gue buka tulisannya, ya kali gue balik-balik dulu, ngaca kali. Baik, Dharma. Terus gue dengar suara ketawa gelombang kecil dari kejauhan. Di sana ada Dharma juga. Asli, sakit. Gue dipermainkan semena-mena kayak gini. Gue langsung nangis dan pulang tanpa perbuatan Dharma. Sumpah, Dharma, lu jahat. Sehari setelah kejadian itu, gue gak masuk sekolah. Gue sengaja beli sendiri gue di rumah. Untuk nyokap-nyokap lagi keluar kota. Selama 3 hari di rumah, gue banyak berenang, sedih. Dan saya pengen berhenti sekolah. Sampai akhirnya gue berdiri di depan cermin. Apakah gue sudah gitu? Gak tau kenapa, insting gue sebagai cewek mulai mendarat. Gue buka YouTube ini itu segala macem demi menenangkan diri. Sampai akhirnya gue lihat YouTube vlogger. Bahkan YouTuber yang menginspirasi karena relate sama masalah hidup gue. Kalau ngeliat Kendall Jenner sama Gigi Hadid, bikin buku untuk gue pintu arah. Auto mental deh pokoknya. Di situ gue sadar, sudah saatnya take action. Dia bukan lagi soal wacana. Gue harus lebih care dari diri dan merawat tubuh ini. Karena gue yakin, suatu saat gue bisa cantik dan balikin keadaan. Singkat cerita, gue udah lulus dari SMA. Bertahun-tahun gue benar-benar memutus informasi dan komunikasi sama temen SMA gue. Gue benar-benar move on biar fokus sama cita-cita yang gue mau. Oh iya, bukan sombong. Sekarang gue sukses dan punya produk kecantikan sendiri. Dan rencananya sih tahun depan ada program kecantikan gitu di beberapa kota. Meskipun gue udah lost kontak sama anak-anak, gue masih join kok di grup alumni. Ya lumayan lah buat mentah-mentah keadaan. Sampai akhirnya beberapa saat yang lalu, gue dapet notifnya dari grup PA kalau bakalan gue dari SMA. Ya udah deh, gue putusin buat datang. Soalnya gue penasaran sama anak-anak yang gue ngebully. Sekarang gue jadi apa ya? Terlebih lagi, gue jadi sini. Gue sengaja pakai kacamata dulu, dengan tahu respon mereka. Pada kenal nggak? Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketika gue datang dan turun dari atas, semua orang tunggu bukan main. Dari atas sampai bawah gue diliatin. Sampai akhirnya gue buka tuh kacamata dan semuanya kompak kaget. Gue mak. Dan penuh senyum gue jawab, iya. Reuninya sih be aja, tapi yang gak gue sangka semua cowok pada ngerubungin gue kesebut pada minta foto. Ya udah deh, gue jabanin. Dalam hati, mampus gue ngata-ngatain gue karena itu sampai cantikan gue. Mana lirikan cewek-cewek pada sempet lagi. Rasanya yang teriak, iri bilang bos. Karena salah satu alasan gue datang adalah risih penyisirin sini diri. Tuh anak mana ya?
selimut nggak nongol-nongol. Sampai pas pertengahan acara, guru yang bosan sengaja cabut dan pergi ke parkiran sana. Di situ ada orang yang baru datang, motor belok dan jaket rusuh. Awalnya gue nggak peduli siapa tuh orang. Ternyata, ya udah, toh gue juga tipikal orang yang bukan mendendam. Dari acara reuni ini, gue bisa ngasih pelajaran ke mereka. Kalau dunia ini akan berputar, ada saatnya gue bisa buktiin kalau gue mampu. Terlepas dari standarisasi kecantikan dan body gue. Bisa ada yang menceritakan secara singkat video pendek dari ada? Maju. Gak apa-apa. Ayo, ini masih lingkup kecil harus berani. Nanti kedepannya kalau Ipan sudah terbiasa. Kayak tepuk tangan yang lagi. Sekarang kita berapa? Silakan diceritakan secara singkat untuk alur cerita mulai dari awal video pendek. Kurang lebih kita itu dari seorang wanita yang sering berbicara dari SD hingga ke SMA. Saat dia lagi SMA, dia telah berubah dari wanita yang gemuk menjadi kurus. Yang penting sudah berani tampil ke depan itu sudah hebat sekali ya. Dimanfaatkan. Jadi setiap kalau bisa banyak sering-sering berorganisasi ada. Jadi nanti biar pada saatnya ada keluar dari sini itu karena sudah di sini sudah terbiasa selalu tampil itu sudah meningkatkan kepercayaan dirinya ya. Dan meskipun berdiri di depan nggak bisa ngomong nggak apa-apa, yang penting sudah ada keberanian dulu. Kita tumbuhkan rasa berani dulu untuk tampil ke depan. Itu nggak sembarang orang bisa seperti itu ya. Buktinya dari sekian banyak cuma Mas sama kita yang berani ke depan ya. Kasih tepuk tangan buat penyanyi yang sudah mewakili ya. Secara singkat tadi dari video yang sudah kami sampaikan itu adalah salah satu yang bisa menjadikan bullying yang bisa menjadikan motivasi ya. Itu bagian yang kuat akhirnya dia termotivasi untuk bisa segera menguruskan badannya, terus perawatan dan sebagainya bisa berhasil ya. Jadi motivasi, jadi dia termotivasi untuk bisa berhasil biar nanti pada saat pertemuan dengan teman-teman lamanya yang sering mengolok-olok, yang sering membuli, akhirnya bisa ada bangga, aku bisa, aku dulu yang sering membuli, aku dulu yang sering mengolok-olok, sekarang bisa berhasil. Dan kamu mana hasilnya? Ada ya itulah. Jadi salah satu yang bisa menjadikan motivasi. Mungkin demikian. Jadi berbagi waktu dengan narasumber yang lain, memang waktunya sudah berat, sudah mau bulan ini. Jadi apa yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadikan tambahan wawasan dan ilmu buat adik-adik semuanya, termasuk menyangkut masalah hukum tadi. Jadi kami pesan jangan sampai SMP negeri
baik sekali materinya karena terkait dengan bullying, ya. Ini yang marak di usia remaja di sini, ya. Tadi juga filmnya juga sudah, ya. Kebanyakan bullying itu ada verbal dan non verbal. Kalau verbal apa? Ya tadi dibilang di situ satunya gendut, diolok-olok, ya verbal. Dia setelah itu ngolok-ngolok waktu kita itu jenis verbal, verbal ya. Ayo sudah ini dipraktek no. Nah, ya. Kalau non verbal yang mana? Pilih yang kuburan, apa UGD, tawuran lagi itu. Iya enggak, tawuran kan ujung-ujungnya kan maksudnya UGD kalau celaka. Iya enggak tawuran itu. Kalau sampai bonyol sampai meninggal ya ini yang kuburan, apa UGD. Nah, jangan sampai terkait dengan kriminal yang sesuai diutarakan oleh Bapak dari Polres. Ya, dimakan ya. Tak cek lagi, tak cek. Biar kompak. Beralih ke sesi berikutnya. Ayo, sekarang musim hujan sudah mulai berkurang. Biar gak capek, biar relax sebentar. Siang-siang ngantuk. Coba lihat. Yang lagi, coba sini sayang tuh. Ayo pegang. Oh, saya bisa. Wah, apa kasih langsung teman saya. Iya. Coba lihat ke sana. Ya yang belakang, coba lihat positif. Sini saya dibantu. Ya, iya. Ayo. Tapi jadi terpilih. Coba lihat. Coba lihat, ya. Kalau ibu bilang aja yang belakang sudah yang perempuan yang lagi. Hujan rintik-rintik jari ini. Hujan rintik-rintik. Sabar ya. Jarinya dengar itu. Ayo, coba. Kemudian hujan deras ini. Ini. Ya. Benar. Kalau ibu bilang halilintar.
Yang
2 orang. Oke? Ayo guys. Untuk sekarang aku ngomong dulu. Delapan deh, coba 8 deh.
Sudah menulis semuanya? Baik, sekarang update
suka marah, baperan, emosinya sering apa ya? Sering tinggi. Misalnya, ya. Oke. Baik, next Bu. Next ya. Nah, kalau kalian sudah tulis, sebenarnya kalian ini kan mengenali diri sendiri, yaitu kita belajar konsep diri, yaitu cara pandang seseorang terhadap
Belum